Baru saja kemarin pemirsa, saya pulang dari kota kelahiran saya, Medan, Sumatera Utara. Memang sudah terasa ya bagaimana kemudian sosok yang digadang-gadang akan maju dalam Pilgub Sumut. Bahkan dalam acara yang saya datangi, saya berjumpa dari beberapa orang diantaranya. Sebut saja Bobi, ada Ijek juga, tapi memang tidak bertemu dengan Edi Rahmayadi. Terkhusus kita akan bahas mengenai Bobi. Wah, ini mantu dari Presiden Joko Widodo tampaknya sedang di atas angin karena didukung oleh 7 partai politik. Seberapa besar kansnya maju dalam Pilgub Sumatera Utara pemirsa, dan bagaimana dengan penantang pemirsa? Masih ada nama Edi Rahmayadi dan kemungkinan akan diusung oleh 2 partai politik. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini, dan narasumber saya sudah hadir di studio TV One dan pastinya akan menambah semarak dari pembahasan kita malam hari ini. Bang Kodari, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Horas. Ya, Horas. Dan juga ada Bang Saleh Daulay di sini mewakili PAN, pemirsa. Saya mau sapa juga narasumber saya lewat sambungan Zoom. Ini mudah-mudahan sudah tersambung ya, mulai dari jubir PDIP di sini Bang Ciko Hakim, bahkan juga saya mau sapa Mas Iqbal yang merupakan jubir dari PKS. Selamat malam, assalamualaikum Bapak-bapak. Ya, saya mau lihat dulu nih tampilannya ya. Selamat malam Mas Ciko dan juga Mas Iqbal, saya sudah melihat di sini. Oke, Horas. Sekarang saya mungkin ingin bahas Bobi terlebih dahulu karena memang PAN salah satu partai yang pengusung. Nah, kira-kira bagaimana ini? Kayaknya ini koalisinya besar sekali ya, gajah ini ya. Ini bagaimana? Jadi Partai Amanat Nasional itu adalah partai yang pertama sekali mendorong supaya Bobi maju jadi calon gubernur. Bahkan sebelum ada geliat untuk pilkada sekarang. Jadi waktu itu Bang Zul, Ketua Umum, saya ikut mendampingi ke Medan. Waktu itu kita memang disampaikan Bang Zul, kamu siap-siap untuk maju di provinsi. Dan Bang Zul kasih informasi bahwa PAN akan total ikut mendukung Bobi untuk maju di pilkada Sumatera Utara. Lalu setelah itu muncullah kan partai-partai lain, katakan misalnya muncul Golkar dan seterusnya, dengan terakhir saya dengar PKB kan ikut juga mendukung. Nah, artinya apa? Artinya bagi PAN itu mendukung Bobi itu memang sudah sejak awal. Bahkan waktu dulu maju jadi calon wali kota Medan itu PAN sudah ikut. Jadi artinya ini bukan ujuk-ujuk sekarang tiba-tiba kita mendorong Bobi maju di sana, enggak. Dan kita melihat bahwa kinerja dari saudara Bobi sebagai tokoh pemimpin muda ini juga cukup bagus ya di kota Medan, dan sekarang itu layak untuk didorong lagi untuk melanjutkan pengabdiannya di tingkat provinsi. Bukan karena putra presiden, bantu presiden. Saya kira kalau PAN itu kan bahkan baru-baru kami gabung di pemerintahan saja sudah memang mendukung. Bahkan sebelum dia jadi wali kota kita sudah dukung dia di calon wali kota. Dan saya tahu persis ya ketika saudara Bobi dulu datang ke Jakarta ketemu ketua umum untuk minta supaya didorong untuk maju jadi calon wali kota, itu kita ikuti semua prosesnya. Jadi Bobi ini saya kira termasuk ya sekali lagi pemimpin yang saya kira mau bekerja. Dan hasilnya kita lihat ya, kalau misalnya sekarang kan kandidat yang ada itu untuk sementara hanya ada 2 ya yang muncul nih sekarang, yaitu saudara Bobi dan Pak Edi Rahmayadi. Nah, kalau kita lihat yang 2 ini untuk sampai sekarang ini PAN masih tetap untuk konsisten mendukung Bobi Nasution. Mas Iqbal, saya juga nggak ngerti ya dari mana awal sempat ada statement PKS mau dukung Bobi dalam Pilgub Sumut yang kemudian buru-buru direvisi. Kalau berdasarkan keterangan dari di sini Bang Saleh Daulay, Bobi itu bagus banget dari kinerja sebagai sosok muda. Kenapa harus mikir lagi PKS? Bagaimana? Ya, kemarin itu kan karena doorstop, Presiden baru menyerahkan SK Gubernur Maluku, lalu ditanya tentang Maluku. Sehingga Presiden PKS mengira itu adalah yang ditanya Gubernur Maluku. Padahal untuk Sumatera Utara sampai saat ini DPP PKS belum memutuskan. Walaupun kami sudah bertemu, sudah memanggil 2 calon ini, yaitu Bang Edi Rahmayadi dan Pak Bobi Nasution. Jadi saat ini sedang kami bahas, sedang kami kaji, sedang kami komunikasikan, dan sampai saat ini kami belum memutuskan siapa calon yang akan kami usung. Oke, sekarang saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, lantas PDIP seperti apa ini? Bobi diusung ramai-ramai oleh partai politik. Kalau dari PDIP, bagaimana? Ya, bagus dong kalau begitu. Tapi kan gini, PDI Perjuangan ini kan eksistensinya sudah teruji, terbukti, dan selalu signifikan perolehan suaranya di Sumatera Utara.
Nah, artinya kami juga cukup diminati oleh masyarakat dan kami juga mengetahui permasalahan-permasalahan di daerah tersebut. Artinya kami merasa pantas untuk mengusung calon dari internal kader kami. Itu dulu. Jadi kita mencoba sekarang sedang mengerucutkan nama dari internal kader kami, baik itu untuk dicalonkan sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur, tergantung nanti bagaimana perkembangannya dinantikan. Ada nama-nama seperti Pak Sutarto, Nixon Nababan, Sofyan Tan, ada juga Pak Jarod yang punya pengalaman bertarung di Sumatera Utara, dan kita juga tetap membuka jalur komunikasi dengan semua partai politik tanpa kecuali, dan baru-baru ini juga saling berkunjung dengan Partai Keadilan Sejahtera. Dan saya rasa kalau akan ada calon di luar satu calon atau yang akan melawan kota kosong, akan lebih baik bagi masyarakat dimanapun di seluruh Indonesia terkait dengan pilkada, karena artinya rakyat diberikan alternatif pilihan, karena tidak semua juga bisa tertampung aspirasinya di satu kubu atau satu calon. Oke, Bang Kodari, boleh dikomentari. Bang Saleh dengan tokoh yang diusung bersama dengan 7 partai politik lainnya, Bobi, tapi di sini PDIP, PD juga. Suara kita signifikan. Calonin siapa aja kita tahu. Jelas suara kita di Sumatera Utara. Ada nama Edi Rahmayadi, Nixon Nababan. Ya, saya kembali sebetulnya kepada prinsip dasar dalam pemilihan calon di pilkada ya, bahwa partai politik itu umumnya mencari calon yang menang. Nah, surveinya pada hari ini saya kira memang mengerucut kepada 2 nama saja yang punya peluang yang besar, yaitu Bobi Nasution dan kedua Edi Rahmayadi. Dulu sebelum Pilpres saya pernah ada survei di sana, ada 3 nama yang cukup signifikan. Nama yang ketiga itu adalah siapa? Musa Rajeksa, wakilnya Ijek atau panggilannya Ijek, wakilnya Pak Edi Rahmayadi kemarin. Tetapi kan kita tahu perkembangan terakhir bahwa Partai Golkar, partainya Ijek ya, itu kan Ijek ketua DPD Golkar di Sumatera Utara ya, Bang Saleh ya. Nah itu tidak dicalonkan oleh Partai Golkar. Partai Golkar mencalonkan Bobi Nasution. Sebetulnya cukup wajar juga, karena kalau ingat data pada sebelum Pilpres itu memang selisihnya ke Ijek itu agak jauh sebetulnya, Bang. Ini kalau data yang saya punya gitu ya. Jadi Bobi lalu kemudian Edi lalu agak jauh ke Musa gitu. Artinya Musa punya peluang tetapi agak berat lah begitu. Jadi saya kira pada hari ini memang kalau bicara elektabilitas pilihannya cuma 2 itu. Kalau bicara PDI Perjuangan saya kira ada kesulitan sedikit banyak, karena Pak Edi ini kan kalau lihat pertarungan pilkada sebelumnya adalah pertama lawan PDI Perjuangan, yang kedua memang didukung oleh komunitas dan tokoh-tokoh yang backgroundnya itu atau basisnya itu bukan basisnya PDI Perjuangan gitu. Barangkali agak mirip-mirip analoginya seperti PDI Perjuangan mendukung Anies Baswedan di Jakarta lah. Ya kan, disebut namanya tapi hatinya juga belum tentu serak banget gitu. Nah, mau mengajukan calon-calon yang lain yang tadi disebut oleh Bang Ciko itu bisa saja secara teknis, karena setahu saya syaratnya kursi berapa, Bang? 20 kursi ya. Sementara PDI Perjuangan sebetulnya bisa maju karena kursinya 21 gitu. Ada 2 partai. Bisa mencalonkan maju sendiri ya, tanpa tetapi perlu berkoalisi. kalau kan mau maju kan mau menang. Gitu. Kalau elektabilitasnya itu rendah, tentu peluang menangnya kecil. Jadi bingung nih antara mengajukan calon internal tetapi elektabilitasnya tidak tinggi, mengajukan Edi Rahmayadi tetapi background sosial budayanya itu berbeda gitu. Nah, kalau PKS saya nggak tahu apa alasannya. Mungkin mau ke Edi tetapi juga nggak mudah. Kenapa? Kursinya PKS kan cuman berapa tuh? 10 atau berapa gitu? 10 kan? Sementara syaratnya bisa 20. Jadi PKS pun mau bergerak mendukung Edi pun juga barang ini belum tentu bisa jalan gitu loh. Jadi saya kira ini yang membuat kenapa kemudian dukungan kepada Edi ini menjadi semacam stagnan, katakanlah begitu. Tapi saya kira melihat kuncinya ada di PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan sendiri pun bisa. Kalau PKS sendirian nggak bisa. Mas Ciko boleh dikomentari dong, Mas Ciko. Suara PDIP di Sumatera Utara ini bisa mencalonkan sendiri. Tapi mengenai elektabilitas, sosok yang diusung nanti oleh PDIP, bisakah tidak mengalahkan gemilangnya sosok Bobi yang juga diusung oleh partai politik cukup banyak? Ini kadang-kadang yang disampaikan bukan yang diomongin sama Kodari gitu. Jadi gini, cuma biar seru aja. Tapi gini, apa yang disampaikan oleh Bu Kodari itu sebenarnya pas juga, nggak salah juga.
bahwa memang realitanya kan kita juga nggak bisa menafikan realita ya, bahwa kalau kita bicara hasil survei itu tadi dua nama tadi ya, Bobi dan Edi Rahmayadi. Dan tentu PDI Perjuangan seperti saya sampaikan di awal, kami kan sedang mengerucutkan nama dari internal. Entah itu akan kami calonkan sebagai calon gubernur, bisa juga sebagai calon wakil gubernur, tergantung nanti bagaimana kerjasama politik kita dengan partai politik lain yang memang sekarang lebih intensnya hanya dengan Partai Keadilan Sejahtera misalnya. Tetapi juga kita juga selalu berkomunikasi dengan Pak Edi Rahmayadi. Jadi kemungkinan itu selalu ada. Tapi kalau kita bicara soal elektabilitas, hasil surveinya nggak salah apa yang disampaikan oleh Bung Kodari. Namun tentu kalau bicara itu, bila di antara nama calon itu belum ada yang melebihi 50%-an, saya rasa masih beatable lah. Masih bisa dikejar dalam waktu beberapa bulan di musim kampanye. Oke, nah saya suka nih kalau Mas Ciko bilang ini sedikit realistis ya, bahwa nggak apa-apa lah kalau wakilnya saja. Itu artinya bahwa partai politik malam hari ini saya berbincang dengan mereka akan berpikir realistis. Apa jangan-jangan nanti bisa terjalinlah komunikasi koalisi? PAN mungkin nggak mungkin juga istiqomah mendukung Bobi, kalau misalnya digoyang dikit PDIP bisa jadi merapat, pemirsa.